Selamat pagi, siang, atau malam Bu Syira Kamila. Perkenalkan, nama saya Samuel Yohasliko dari kelompok 6 dengan NIM 1802463. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tulis karya ilmiah yang kami tulis, yaitu peran Intelligent Reflecting Surfaces atau IRS dalam meningkatkan efisiensi dan cakupan jaringan 6G. Presentasi ini akan membahas teknologi permukaan pintar yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan fisik pada infrastruktur telekomunikasi masa depan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh transisi menuju jaringan 6G yang akan beroperasi pada pita frekuensi yang sangat tinggi, seperti millimeter wave dan terahertz. Meskipun frekuensi ini menawarkan kecepatan data yang masif, sinyal ini masih memiliki beberapa kelemahan fisik. Sinyal ini mengalami yang namanya path loss, yaitu redaman pada kekuatan sinyal yang diakibatkan oleh jalur pancarannya, sehingga sangat sensitif terhadap halangan fisik. Solusi konvensional yang biasa ditawarkan hanya menambahkan kekuatan daya pancar pada transmitter atau pemancar sinyal. Namun, hal tersebut tidak efisien energi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih cerdas. Dan untuk mengatasi halangan di lingkungan fisik, diperlukan sebuah teknologi yang mampu mengontrol lingkungan tersebut. Disinilah Intelligent Reflecting Surfaces atau IRS hadir sebagai solusi untuk memanipulasi sinyal secara pasif dan efisien. Dengan diposisikannya IRS sebagai solusi utama, penelitian ini difokuskan untuk menjawab 5 rumusan masalah. Pertama, kami mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan IRS dalam konteks telekomunikasi. Kedua, kami mengkaji urgensinya, mengapa teknologi ini diperlukan dalam pengembangan 6G, serta manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Ketiga, kami menganalisis mekanisme teknis tentang bagaimana IRS meningkatkan efisiensi komunikasi. Keempat, kami mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapannya di lapangan. Dan yang kelima, kami mengevaluasi sejauh mana kemampuan IRS dalam mengurangi masalah deep fading dan path loss pada pita frekuensi tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka descriptive analysis. Kami mengumpulkan dan menyintesis data dari literatur ilmiah bereputasi seperti IEEE dengan tahun terbitan 2019 hingga 2025. Data-data ini kami analisis untuk membangun landasan teoritis mengenai arsitektur, prinsip kerja, serta performa IRS dalam berbagai skenario jaringan 6G. Kemudian masuk ke landasan teori. IRS didefinisikan sebagai permukaan datar dua dimensi yang terdiri dari susunan elemen metamaterial pasif. Secara arsitektur, perangkat ini terdiri dari 3 lapisan. Terdapat bagian reflektif di luar, yang terdiri dari elemen reflektif, kemudian terdapat lapisan tembaga yang berfungsi sebagai grounding, dan terdapat rangkaian pengontrol cerdas di bagian dalamnya. Berbeda dengan cermin statis, IRS bersifat reconfigurable. Artinya, sifat-sifat elektromagnetik dari elemen di luarnya dapat diprogram ulang secara real-time untuk memanipulasi gelombang yang datang. Sebuah permukaan IRS dapat terdiri dari ratusan hingga ribuan elemen yang berfungsi untuk menerima dan memantulkan sinyal. Mekanisme kerja utama yang memungkinkan IRS berfungsi efektif adalah passive beamforming. Setiap elemen pada IRS dilengkapi oleh sebuah komponen elektronik seperti dioda yang berfungsi untuk mengubah fase dari gelombang yang datang. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian pengontrol cerdas yang terdapat dalam IRS, yang kemudian dikontrol oleh sebuah controller yang dapat merupakan berupa FPGA ataupun rangkaian sistem digital. Kemudian, IRS controller ini akan mengatur agar seluruh pantulan dari ratusan elemen ini memiliki fase yang selaras saat tiba di lokasi penerima. Dan hal ini akan menciptakan sebuah sinyal yang jauh lebih kuat dan terarah, tanpa memerlukan penguatan dari transmitternya. Setelah membahas arsitektur dan mekanisme kerja IRS, sekarang analisis tentang peningkatan efisiensinya akan dibahas. Yang menjadi parameter efisiensi di sini adalah efisiensi spektral dalam unit bit per second per hertz, yang menunjukkan kecepatan transmisi data. Kemudian, berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Kamar et al., IRS terbukti memberikan peningkatan efisiensi spektral yang signifikan. Dapat dilihat pada grafiknya di sini, di mana garis yang lurus ini menunjukkan sistem dengan IRS dan garis putus-putus sistem tanpa IRS. Dapat dilihat bahwa semakin besar bandwidth sinyal, maka efisiensi dari sistem dengan IRS relatif dengan efisiensi tanpa IRS akan semakin besar. Dan lebih spesifiknya, untuk bandwidth 5 MHz, peningkatan efisiensinya sekitar 3 kali lipat, dan untuk bandwidth 25 MHz, peningkatan efisiensinya mencapai 14 kali lipat. Hal ini mengindikasikan bahwa IRS sangat efektif dalam memaksimalkan kapasitas transmisi data, terutama
pada skenario bandwidth lebar, yang merupakan karakteristik utama dari jaringan 6G. Selain efisiensi, ARS berperan vital dalam memperluas cakupan jaringan. Dalam kondisi di mana pengguna terhalang gedung atau berada di blind spot, ARS berfungsi untuk membelokkan sinyal untuk menciptakan jalur propagasi yang virtual. Secara matematis, penguatan sinyal dari ARS berskala kuadrat dengan jumlah elemennya. Dan penguatan ini cukup untuk mengkompensasi pelemahan sinyal akibat jarak ganda, yang disebabkan oleh double path loss. Double path loss ini disebabkan oleh jarak dari transmitter sinyal ke ARS dan jarak dari ARS ke pengguna. Kemudian, simulasi oleh Ramadan dan Prasetyo menunjukkan bahwa penempatan ARS yang strategis dapat memperluas area cakupan hingga 68% di lingkungan perkotaan yang padat. Kemudian, sebagai simpulan dari penelitian kami, ARS menawarkan solusi revolusioner dengan mengubah lingkungan nirkabel menjadi sebuah entitas yang dapat diprogram. Teknologi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi spektral, serta mengatasi path loss dan deep fading dengan signifikan dengan efisiensi energi yang tinggi. Saran kami untuk pengembangan selanjutnya adalah perlunya transisi dari studi simulasi menuju eksperimen lapangan di kondisi yang nyata untuk menguji keadaan sistem terhadap dinamika lingkungan yang sesungguhnya, serta pengembangan material dengan resistansi yang rendah. Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.